Kilas Makam Pahlawan. Bukan sekedar prasasti, dan prasasti bukan sekedar dongeng, tapi langkah penuh darah. Jejak yang harus selalu terbaca. Sebegitukah itu jejakmu? Sebeginikah ini jejakku yang selalu merengek pada negara atas fasilitas pelayanan dan kasih sayang? Di sini jiwaku tertunduk sejenak, mengelus pusara para pahlawan yang gugur mendahului kita, atau kami yang gugur sebelum menelusuri jejakmu. Langkah demi langkah, laku demi laku, tak lepas dari bukti cinta pada tanah air. Sedang kami berjalan begitu saja berebut kursi, lupa bahwa amanah kian hari kian terasa api. Sedang goda terasa sebagai air suci, angin dingin yang menyejukkan, bahkan memabukkan. Jejak ini dan prasasti itu meninggalkan kitab sejarah, tak sekedar didongengkan kepada anak-anak negeri nantinya, tapi sebagai cermin untuk berkaca, yang ketika aku berdiri di hadapannya tanpa malu-malu mengakuinya. Di sisi pusara ini, tak henti tanganku mengusap, mengeluskan kenangan, memaksa-maksa mataku untuk memandang jauh ke balik riwayat yang terkubur dalam bumi. Bumi yang melahirkanku, melahirkan kita, melahirkan kamu. Hanya sebegitukah? Hanya sebeginikah? Lalu segala jadi sepi, dari sepi menuju sepi, tanpa jejak yang berarti. Maka padanglah kebalik langit itu, negerimu menunggu. 2016. Terima kasih, selamat bertemu kembali. Kita ngomong-ngobrol tentang puisi, barangkali ada hubungannya dengan puisi yang saya baca tadi. Memang puisi itu ini tapi bukan itu. Artinya puisi itu seperti kata-kata mutiara, tapi bukan kata mutiara. Seperti definisi, tapi juga bukan definisi. Kata strukturan itu malah bisa seperti esai, tapi juga bukan esai. Kalau di buku apa siapa dalam buku apa siapa penyair Indonesia, itu dikatakan bahwa orang setiap penyair mesti bisa membuat esai. Artinya keruntutan pemikirannya. Di sisi lain, barangkali piye tolong nggak puisi itu kok iso. Nah itu puisi itu semacam ini, menulis puisi atau membuat puisi atau menciptakan puisi atau berkarya puisi itu seperti kita berbahasa saja, berkomunikasi. Komunikasinya fotografer dengan potret, dengan hasil ininya, dengan istilah tanpa kata, tapi menyampaikan sesuatu simpati atau empati kepada sebuah peristiwa atau sebuah bencana. Seperti halnya puisi Kilas Makam Pahlawan saya yang saya baca tadi, itu memotret sesuatu yang telah terjadi, yang sudah tidak bisa kita ulangi lagi sehingga menjadi sebuah prasasti, saya katakan gitu. Nah,
kita membayangkan semua pahlawan gugur, pahlawan-pahlawan yang gugur mesti mendahului kita ya. Dan kita juga akan ingat pahlawan-pahlawan yang sampai sekarang belum gugur dan terus jadi pahlawan. Kalau kita ingat pada pahlawan, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Nah kebetulan ini ada pahlawan-pahlawan baru yang ya memang begitu, kita tidak menyangka sebelumnya. Itu rekan-rekan sejawat para ID atau kedokteran atau perawatan yang sedang membentengi atau membela atau merawat pada peristiwa yang mengguncangkan dunia, mengguncangkan semua manusia, tidak mengenal ras, suku, agama, dan golongan. Adalah seorang dokter, seorang perawat, dan para medis serta para relawannya. Ini sebagai pahlawan. Pahlawan yang terus berjuang dan sedang berjuang dan telah berjuang. Kalau kita kebetulan ke Jogja lewat, kalau kita mau piknik ke Bumirologa, kita di kanan jalan ada makam pahlawan. Kalau kita dari Tugunya Geng Serang yang malah kurang dengan patung kuda, karena memang kudanya memang kuda bagus yang untuk Geng Serang itu memang tidak sekedar kuda-kudaan, kuda yang sangat sakti yang solar bisa terbang, bisa ke sana kemari. Nah kalau kita dari perempatan ke selatan ya, ke selatan itu ada juga makam pahlawan di situ. Di situ kita seharusnya tidak berjalan begitu saja. Tetapi bagaimana mereka orang gampang. Kalau seorang Bung Karno pada saat itu membawa rakyatnya yang tidak tahu dan tidak merasa untuk dijajah, atau bahkan orang-orang yang pro pada Belanda, orang biaya pada pro Belanda itu sampai sekarang itu malah ada yang ini ya, tahun ini saya bersaudara. Nah Soekarno atau Bung Karno untuk menyadarkan rakyat bahwa itu sedang dijajah, kita yang dibodohi, membuat peta saja, petanya gambar peta Belanda aja besar, kemudian peta Indonesia juga kecil. Padahal sebaliknya, Belanda barang tidak seluas Bali. Nah, perjuangan yang sangat berdarah, karena dia dengan teknologi, kita hanya dengan keyakinan dan bambu runcing yang terkenal. Bambu runcing, kalau kita main bambu runcing kan urusannya dengan darah. Dan darah itu membuat prasasti yang selalu harus kita ingat pada saat-saat hari-hari kemerdekaan ini. Ya memang begitu puisi itu ya piye wong, definisi bukan definisi kata apa, tapi ada sebuah potret yang terbahasakan atau kita bahasakan. Maka kadang-kadang ada puisi sebuah penceritaan. Kalau kita banyak baca puisi-puisi yang dari puisi medsos, kita itu ada cerita tentang ini, cerita tentang ini, itu atau puisi-puisi yang penceritaan atau yang agak dekat-dekat ini seperti Sapardi Djoko Damono dan seperti teman-teman kita Mbak Tri Wahyuni itu kalau istilah teman saya itu dari sebuah makna kita mendapatkan puisi. Jadi puisi memaknakan, tapi kalau kita baca bisa sampai tak tertangkap tapi sampai. Asik tuh, tak tertangkap tapi tak tergenggam tapi terpendam. Kita akan mendapat betul. Atau gampang saja kalau puisi-puisi balada atau puisi-puisi cerita pahlawan Sugriwa Subali yang teman saya
menjudulkan itu Surat Cinta Sugriwa dan Subali. Itu kalau kamu baca itu judulnya saja udah ini. Itu sebuah pertempuran dua sahabat yang sangat ini dan berdarah-darah dengan surat cinta. Nah, mendapat puitiknya kalau kamu baca. Nah, pada akhirnya sebuah puisi adalah seperti sebuah komunikasi, hanya salah satu genre atau jenis sastra yang lebih ringkas dan lebih sampai dan agak lebih rahasia dikit begitu. Dan ada juga kalau di sini ada sebuah agak mengingatkan supaya kalau kita suka berebut kursi tapi lupa bahwa amanah yang akan dibawa itu malah sekian terasa api sebenarnya, dan godanya itu wah enak ini seperti es dan menyejukkan dan kadang memabukkan. Nah itu ada sebuah agak ngelek kayak dikit tapi cuma dalam cerita. Nah, mudah saja seperti itu sebuah puisi. Demikian sekilas saja. Dan kalau ingin ngomong-ngomong, wah, kalau di rumah saya sehari semalam. Tapi ini saja cukup. Terima kasih. Selamat. Lelaki itu bersila di pucuk Bukit Menoreh. Kedua. Tak kau dengarkan gemeretak gigi saat kecak pinggang kian kencang hingga tinggal desis dan geleng kepala. Lelaki itu bersila di pucuk Bukit Menoreh, menatap laut, cuma garis biru, langit biru, dan selebihnya cakrawala. Batinnya menggagas emaskan Progo Bogowonto. Di mana kami? Di mana kamu? Yang sakti tak mau sakti, yang agung tak mau agung, yang tubuh dan hidup di sisa rawa-rawa Karang Kemuning. Lelaki itu bersila di pucuk Bukit Menoreh, menggores sejarah, menantang waktu. 2014